membaca dari kitab Mika. Ini bagian Alkitab yang diagendakan untuk dibaca dan direnungkan Gereja Masih Jadi Minahasa di minggu yang berjalan ini, Minggu Advent ketiga. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 14. Saya akan mengajak kita membaca dan memikirkan ayat 1 saja. Mika 5 ayat 1 berkata begini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Saudara-saudara, seperti yang disampaikan kepada saya bahwa tema perayaan ini, dan karena itu juga tema khotbah ini adalah kasih tanpa batas. Kita akan memikirkan tema ini, kasih tanpa batas. Saya mau mulai dengan mengajak kita melihat satu kisah yang dicatat dalam satu buku yang bagus sekali. Buku itu berjudul Keajaiban Kasih Karunia. Penulisnya adalah Philip Yancey. Ada di Gramedia, di Immanuel juga mungkin ada. Itu buku yang hebat sekali, kalau dapat kesempatan beli dan baca. Dalam buku itu saya menemukan banyak cerita, kisah, dan salah satunya yang akan saya paparkan ini. Bahwa di Prancis di sekitar tahun 1930-an ada seorang yang bernama Saint Valjean. Dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara selama belasan tahun oleh karena mencuri. Di dalam penjara ini Saint Valjean bukannya berubah, akan tetapi malah menjadi semakin keras, kasar, berani. Ketika selesai melewati masa hukuman selama 16 tahun, dia keluar dari penjara. Tetapi begitulah dalam aturan regulasi hukum di negara Prancis, setiap mantan narapidana itu di kartu identitasnya yang kita sebut KTP di sini selalu ada keterangan atau tanda bahwa beliau adalah bekas narapidana. Maka tidak mudah bagi setiap mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan demi menjalani kehidupan yang normal. Oleh karena setiap mereka melamar pekerjaan, begitu dilihat kartu identitasnya ada tanda bahwa beliau adalah mantan narapidana. Demikian pula yang dialami oleh Saint Valjean ini, sehingga mau tidak mau ia harus survive, bertahan hidup dengan meminta-minta. Dan pada suatu malam dalam kondisi yang dingin di bulan Desember, dia tidur di emperan toko. Hujan bercampur sedikit salju turun. Lalu lewatlah seorang pastor di depan toko itu dan melihat Saint Valjean yang sedang gemetar kedinginan. Turunlah pastor ini, lalu kemudian dia menjumpai Saint Valjean dan dia bertanya, apakah engkau tak punya rumah? Saint Valjean menjawab, ya, saya adalah seorang gelandangan. Bahkan malam hari ini pun saya belum makan. Sang pastor mengajak dia naik ke mobil. Itu sang pastor membawanya pulang ke rumah, diberinya makan, susu yang hangat, diberi kamar untuk tidur dengan selimut yang menghangatkan. Maka tidurlah mereka, baik pastor itu maupun Saint Valjean. Tetapi pada tengah malam ketika sang pastor sudah terlelap, Saint Valjean ternyata menyatroni rumah dari sang pastor. Dia mengambil perkakas-perkakas gereja yang terbuat dari perak dan bahkan emas. Dia juga membuka tempat penyimpanan uang di dalam lemari. Dia mengambil semua uang itu dan membawa kabur barang-barang perkakas gereja yang terbuat dari perak dan emas serta sejumlah uang yang cukup banyak. Larilah Saint Valjean meninggalkan pastori itu.
Pagi-pagi ketika sang pastor bangun, dia melihat rumahnya sudah terbongkar dan barang-barang berharga sudah tidak ada semuanya. Tetapi 1 jam kemudian, pastori dari sang pastor itu, pintunya diketuk. Begitu sang pastor membuka, di depannya ada 2 orang polisi sambil membawa sang Valjean. Polisi itu berkata, apakah Bapak Pastor mengenal orang ini? Sang pastor berkata apa? Ya, saya mengenalnya. Dia adalah adik saya. Tetapi orang ini sudah mencuri di rumah pastor. Dia telah mengakuinya. Ini barang-barang buktinya. Pastor itu berkata, dia tidak mencuri. Semua barang yang ada padanya itu adalah pemberianku. Dia sama sekali tidak mencuri. Tapi dia mengaku dia mencuri. Oh, sama sekali tidak, mungkin dia hanya bergurau dengan kalian. Tapi dia sama sekali tidak mencuri. Bahkan ada 1 bokor emas yang tidak dibawanya. Saya mau memberikan kepadanya dan menyuruh dia membawanya sekarang. Akhirnya kedua orang polisi itu menyerah dan meninggalkan sang pastor dengan sang Valjean itu. Sang Valjean tarik tangannya masuk ke dalam. Lalu pastor itu berkata, mengapa kamu melakukan ini? Kalau kamu mengatakannya, saya akan memberikannya cuma-cuma kepadamu. Sang Valjean kemudian dia berlutut menangis dan memohon ampun kepada sang pastor. Sang pastor kemudian mengatakan, kalau kamu mau tinggal di rumah ini boleh, silakan. Kamu boleh tinggal terus di rumah ini sepanjang umurmu. Kalau kamu mau pergi boleh juga silakan. Dan kalau kamu mau pergi silakan bawa semua barang-barang yang engkau sudah ambil itu. Tetapi dengan catatan, jadikan itu sebagai modal untuk engkau membangun kehidupanmu dan hiduplah baru di dalam Tuhan. Sang Valjean menangis. Lalu kemudian dia katakan, saya mau tinggal di sini. Saya mau melayani pastor. Pastor melayani Tuhan, saya melayani pastor. Dan akhirnya hidupnya berubah. Saudara-saudara, itulah kasih tanpa batas. Kasih yang menanggung pengampunan. Kasih yang rela menanggung, kasih yang rela menebus. Itulah kasih Tuhan yang Tuhan sudah hadirkan di dalam hati sang pastor. Apa itu kasih tanpa batas? Kasih tanpa batas itu juga yang dibahasakan oleh Alkitab dengan istilah kasih karunia. Itulah juga yang sehari-hari kita sebut dengan istilah anugerah. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menghadiri upacara di lapangan di Kalabaru. Dalam upacara itu, Wali Kota Manado mengatakan, kita bersyukur sebagai warga Kota Manado, kita masih mendapatkan penghargaan anugerah Adipura. Oleh sebab itu, mari kita pertahankan dan terus menjaga kebersihan kota ini, supaya tahun depan kita pun masih mendapatkan anugerah Adipura. Kata sang wali kota, itu adalah anugerah. Adipura itu anugerah. Tetapi dalam perspektif Alkitab, anugerah yang saya katakan tadi istilah lain dari kasih karunia atau kasih anugerah, bukan seperti itu. Masyarakat Kota Manado sudah berusaha bersih-bersih, ada istilah dulu, Jumat pagi bersih-bersih lingkungan Anda. Rumah-rumah, keluarga-keluarga, instansi-instansi, lorong-lorong, jalan-jalan, jalan raya dibersihkan sehingga wajah Kota Manado bersih. Maka Adipura adalah hak, bukan anugerah. Anugerah itu adalah pemberian kepada yang tidak layak menerima. Kasih karunia ialah kasih kepada yang tidak layak dikasihi. Kalau Kota Manado kotor, sampah berserakan di mana-mana, selokan-selokannya mampet, lalu dapat Adipura, itu baru asli anugerah, saudara-saudara. Tapi kalau sudah berusaha bersih-bersih, lalu dapat Adipura, itu hak, bukan anugerah. Nah, jadi ini gambaran tentang konsep anugerah atau kasih karunia di dalam Alkitab. Dan ketika Allah berkenan berinkarnasi menjadi manusia,
untuk menebus dosa manusia itu adalah anugerah. Karena apa? Karena kita manusia berdosa, layak dihukum, bukan ditebus dan diselamatkan. Tetapi yang seharusnya kita terima adalah hukuman, tidak kita terima. Yang kita terima adalah penebusan, yang kita terima adalah keselamatan. Karena itu penebusan dosa yang dilakukan oleh Sang Penebus yang mengakibatkan kita dibenarkan di hadapan Allah dan beroleh keselamatan, itu adalah kasih karunia, kasih tanpa batas. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita tadi dalam Mika 5 ayat 1 juga memberikan gambaran tentang kasih karunia atau anugerah, bahwa Bethlehem adalah kota yang terkecil, tetapi di kota yang terkecil itu, kota yang tidak layak untuk memproduk seorang pemimpin besar, raja di atas segala raja, ternyata jadi kota yang kecil, yang tak diperhitungkan, yang tak layak, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan seorang pemimpin besar dan bahkan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Juru Selamat. Saudara, menarik karena kota kecil itu dinamakan Bethlehem. Waktu membaca ini saya teringat Bethlehem itu dalam bahasa Ibrani berasal dari dua kata, yaitu Bet dan Lahim. Bet atau bait artinya rumah, Lahim atau lahem artinya roti. Bait Lahim, rumah roti. Dan Yesus mengasosiasikan diri sebagai roti kehidupan yang membuat manusia memperoleh hidup kekal ketika menikmati roti kehidupan itu. Dan di gereja kita masing-masing kita merayakan perjamuan kudus, di mana roti yang kita makan adalah tanda lambang dari tubuh Kristus. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa pernah terjadi di rumah roti tidak ada roti, sehingga satu keluarga yang kepala keluarganya bernama Elimelek, istrinya bernama Naomi, dua anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion harus merantau sampai ke tanah Moab oleh karena kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Terjadilah di rumah roti tidak ada roti. Tetapi di dalam perantauan mereka untuk mengadu nasib, mereka tidak menjadi lebih baik. Elimelek meninggal, diikuti dengan kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Untung mereka telah menikah terlebih dahulu. Singkat cerita, maka Naomi yang mengalami kesesakan yang sangat hebat di Moab mendengar di Bethlehem sudah ada roti, sudah ada makanan, wabah kelaparan sudah usai, maka dia kembali ke Bethlehem. Menantu yang satu Orpa tidak ikut lagi, tetapi menantu yang satu bernama Ruth ikut. Begitu sampai di Bethlehem, maka Ruth kemudian dipertemukan dengan seorang yang bernama Boas. Lalu kemudian dia menikah dengan Boas. Tetapi ada ceritanya. Boas ini berkata bahwa sebenarnya ada kaum yang lebih dekat daripadaku yang memiliki hak untuk menebus Ruth. Jadi ada tradisi di Israel yang namanya Levirat. Levirat artinya menebus atau menanggung. Bahwa kalau seseorang perempuan menjadi janda karena suaminya meninggal, maka kerabat terdekat dari sang suami wajib menebus, menanggung sang janda dengan cara mengawininya. Ada seorang kaum kerabat yang secara hubungan kekerabatan lebih dekat, yang berhak dan berwenang menebus Ruth. Tetapi karena dia tidak bersedia, maka Boas bersedia untuk menebus Ruth, dan karena itu dia mengawini Ruth. Di kitab Rut kita akan menemukan Ruth dan Boas. Boas penebus, Ruth yang ditebus. Kemudian melahirkan seorang anak. Nama anak itu adalah Isai. Isai adalah ayah dari Daud.
Daud kemudian keturunannya sampai Yusuf. Yusuf kawin dengan Maria, dapat anak Yesus. Dari Boas sang penebus lahirlah keturunan-keturunan yang adalah juga penebus. Termasuk Daud adalah penebus, karena seharusnya salah satu anak dari Saul harus dibunuh. Tetapi dia katakan jangan. Dia pelihara anak itu, dia tebus anak itu, lalu kemudian anak itu hidup berumur panjang. Keturunannya terus sampai Yusuf. Maria yang sudah mengandung, Yusuf mau meninggalkan Maria karena pasti secara manusia Yusuf tahu itu bukan hasil dari hubungannya dengan kekasihnya itu. Tapi malaikat memberitahu Yusuf itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan akhirnya Yusuf berkesediaan menebus Maria dengan cara mengawininya. Maka lahirlah Yesus sebagai bayi yang adalah anak Allah yang tunggal secara manusia, anak dari Maria dan Yusuf. Saudara-saudara, kita lihat dari Boas seorang penebus lahir keturunan-keturunan penebus sampai lahir seorang penebus agung yang menebus semua manusia dari dosanya. Dari mana? Dari Bethlehem. Kota apa? Kota kecil yang tidak layak dipakai oleh Tuhan melahirkan sang penebus agung. Inilah kasih tanpa batas, kasih karunia itu, saudara-saudara. Ada seorang anak remaja perempuan berumur 15 tahun. Dia tinggal di tengah-tengah keluarga yang orang tuanya taat beragama. Tetapi anak ini telah terpengaruh dengan mode zaman, sehingga ketika dia berpakaian rok mini, dia dimarahi oleh orang tuanya. Ketika dia menindik hidungnya, dia dihukum oleh ayahnya, dikurung di dalam kamar selama 1 minggu. Singkat cerita, anak ini yang suka hidup senang mengikuti tren zaman, tapi tidak terpenuhi oleh karena orang tuanya yang terlalu ketat. Anak ini dan keluarganya tinggal di satu negara bagian yang bernama Michigan, di satu desa, saya sudah lupa nama dari desa itu. Oleh karena rasa tertekannya, maka dia mengambil keputusan untuk lari dari rumah. Satu malam dia lari dari rumah, dia pikir mau kemana? Dari Michigan, dia lari ke Detroit. Detroit adalah sebuah kota di Amerika yang terkenal dengan kejahatan para geng, bandit, dan pengedaran narkoba. Dia pikir kalau dia lari ke California, Los Angeles, dan lain-lain sebagainya, mungkin orang tuanya akan mencari dan menemukannya. Dia pikir lebih aman kalau dia di Detroit, kota yang sangat jahat itu. Begitu dia tiba di Detroit dengan sebuah bus, dia berjumpa dengan seorang pria yang adalah driver dari satu mobil truk yang sangat besar. Driver ini kemudian menawarinya tempat tinggal, diberi makan, dan akhirnya driver itu memakainya, mengambil keuntungan daripadanya. Setelah 1 tahun tinggal dengan driver mobil besar itu, maka sang driver mulai menjualnya, mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sangat besar karena gadis ini masih muda belia dan dia sangat cantik. Dia sekarang tinggal di satu apartemen yang mewah, dan setiap hari dia punya tamu dan omsetnya sangat besar. Dia hidup kaya raya dari pekerjaannya menjual diri itu. Tetapi hanya 1 tahun berlangsung, penyakit mulai datang. Tubuhnya makin hari makin kurus, matanya makin hari makin membesar. Lalu kemudian dia mulai terbatuk-batuk, dia sudah terserang HIV, AIDS. Maka pelanggan orang-orang kaya tidak ada lagi. Sang driver tadi kemudian mendepaknya, mengusirnya, dan kini gadis itu tinggal di jalan raya. Lalu pada suatu malam dalam keadaan yang dingin sekali, perut yang kelaparan, dia teringat papa dan mamanya di Michigan. Dia teringat kebun cerinya, dia teringat anjing peliharaannya. Dia pikir anjing itu mendapatkan makanan yang lebih layak daripada dia sekarang. Maka dia memberanikan diri dengan beberapa koin yang ada padanya. Dia menelpon di rumah ayahnya. Begitu dia telepon, yang menjawab hanya mesin penjawab yang menyuruh dia meninggalkan pesan.
2 kali tetap sama, kali yang ketiga tetap sama, tetapi dia berani meninggalkan pesan. Dia berkata, "Ayah, ini aku telah bersalah besar kepada ayah, tetapi aku mau mencoba untuk pulang. Besok pukul 8 pagi aku akan naik bus dari Detroit menuju ke Michigan." Begitu memasuki kota kita, ayah tahu di perbatasan kota itu ada pohon oak yang besar. Kalau saya mendapati di pohon oak itu ada pita kuning yang terikat di sana, itu tanda ayah mau menerima saya. Tetapi kalau tidak ada, saya akan lanjut terus dengan bus itu sampai ke Kanada, dan saya tidak tahu lagi akan seperti apa kehidupan saya kemudian. Maka berangkatlah gadis itu jam 8 pagi. Singkat cerita, begitu memasuki kota Michigan, dia melihat di pohon oak itu tidak ada pita kuning yang melingkar. Tetapi begitu semakin memasuki kota, ternyata di sepanjang jalan raya Michigan, pohon oak berdiri berantai, dan dia melihat ada satu pohon oak yang melingkar di situ, pita berwarna kuning. Dia melihat pohon oak yang lain ada juga. Ternyata semua pohon oak melingkar pita kuning. Sampai ketika bus berhenti di terminal, begitu dia turun, dia lihat di situ ada satu keluarga yang terdiri dari ayah dan ibunya, kakaknya, iparnya, omnya, tantenya, dan semuanya saudara-saudara sepupu. Mereka memakai satu poster. Di dalam poster itu mengatakan selamat datang kepadanya. Maka dia langsung menuju ayahnya. Ayahnya berlari-lari menyambut dia, memeluknya. Dia berkata, "Ayah, saya minta maaf." Ayahnya langsung menimpali, "Nak, tidak usah berbicara seperti itu. Pesta sudah menunggu kita. Mari kita pergi ke tempat pesta untuk menyambut kedatangannya." Saudara-saudara, inilah kasih tanpa batas itu. Kasih yang rela mengampuni, kasih yang rela menebus kesalahan, kasih yang rela menanggung. Itulah juga kasih yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, orang-orang berdosa. Dia rela menempuh dari sorga menuju bumi, dari Allah yang maha besar, rela menjadi yang sangat kecil, sekecil benih sel telur yang ada di dalam kandungan Maria. Rela menjadi seorang bayi yang kecil, dibaringkan di palungan, dilahirkan dalam tradisi disebut di kandang. Dalam lukisan-lukisan di belakang ada kandang, ada orang-orang Majus, ada Maria dan Yusuf, ada bayi. Padahal kalau kita baca di Matius pasal 2 ayat 11, dikatakan para Majus itu masuk ke dalam rumah itu menjumpai sang bayi dan ibunya. Tidak pernah dikatakan mereka masuk ke dalam kandang, masuk ke rumah itu. Alkitab tidak pernah berkata Yesus dilahirkan di kandang. Hanya dikatakan Yesus dibaringkan di palungan. Dan saya yakin sekali Yusuf masih waras, sehingga palungan yang dibaringkan itu, di mana Yesus dibaringkan itu adalah palungan yang bersih, mungkin palungan yang baru. Palungan itu dari satu kayu gelondongan, sudah digergaji kira-kira 1 meter, lalu dipahat, maka di tengahnya ada palung, namanya saja palungan. Saya yakin itu palungan yang baru. Ya, Alkitab mengatakan sang bayi ada di rumah, bukan di kandang. Tapi kita terlalu terbawa dengan tradisi palungan diasosiasikan dengan kandang. Ya, entahlah ini sudah menjadi tradisi, mungkin perlu dikaji, diteliti apa Yesus betul lahir di kandang, atau seperti yang dikatakan di Alkitab sang bayi itu ada di rumah, bukan di kandang. Nanti perlu diteliti lagi, dikaji lagi. Tapi pastinya ini adalah peristiwa kasih karunia. Seperti yang dikatakan dalam nas pembimbing tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini sumber keselamatan. Sumber keselamatan adalah
kasih Allah. Sumber keselamatan bukan agama. Sumber keselamatan bukan manusia. Sumber keselamatan bukan para rohaniwan. Sumber keselamatan adalah Allah yang mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, ini dasar keselamatan, kasih karunia. Dengan kasihnya dia mengaruniakan, menganugerahkan, memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk terlahir di Bethlehem. Lalu apa? Lalu mati di kayu salib. Dalam rangka apa? Dalam rangka menebus dosa. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, dasar keselamatan, sumber keselamatan. Supaya setiap orang yang percaya, syarat keselamatan adalah apa? Percaya, beriman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Maka syarat keselamatan bukan perbuatan kita, bukan hasil usaha kita. Kita selamat bukan dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan jasa-jasa kita, dengan keaktifan kita dalam beribadah, bukan. Kalau keselamatan syaratnya adalah perbuatan baik, tidak akan pernah ada manusia yang memenuhi syarat, karena sorga adalah tempat yang sempurna. Yang diterima di sorga hanya yang sempurna. Melakukan kebaikan boleh, tetapi harus sempurna, maka diterima di sorga yang sempurna. Tetapi tidak akan pernah ada manusia yang menjadi sempurna dengan perbuatan-perbuatannya, maka tidak akan pernah ada yang memenuhi syarat. Puji Tuhan, kita dapat menjadi sempurna ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita beriman kepada Yesus, maka karya penebusan dosa yang dilakukan di kayu salib itu berlaku kepada kita. Iman itu bagaikan aplikasi. Orang so ada HP, belum ada aplikasi, belum boleh WA, belum boleh nonton YouTube, belum boleh Facebook. Caranya download dulu aplikasinya, baru bisa. Kita sudah Kristen, tapi tidak beriman kepada Yesus, akan berlaku karya penebusan. Maka Roh Kudus mendownload lewat apa? Lewat firman. Karena itu dikatakan Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Iman timbul, maka berlakulah karya penebusan dosa yang dilakukan di kayu salib itu bagi kita. Maka syarat keselamatan adalah iman, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah melihat kasih karunia Allah kepada kita, kasih yang tanpa batas. Maka ada seorang, 3 cerita saja, gadis yang bernama atau disebut gadis mulato. Gadis mulato itu adalah sebutan untuk gadis hasil hubungan dari seorang baron atau tuan tanah di Eropa yang kaya raya dengan budaknya kulit hitam. Gadis itu terlahir dengan sangat cantik. Biasa ya, blasteran antara kulit putih kulit hitam, hasilnya indah. Lalu kemudian gadis itu bertumbuh menjadi besar, tapi tetap statusnya budak. Ayahnya membutuhkan uang, lalu suatu ketika bawa dia di pasar budak untuk dijual. Begitu di pasar budak, dilelang, dan seorang kakek-kakek tua berhasil memenangkan lelang itu dengan harga yang sangat tinggi. Gadis yang dalam kerangkeng itu diserahkan kepada sang kakek. Gadis itu menatap sang kakek dengan mata pandangan yang penuh kebencian. Dia berpikir bagaimana dia akan diperkosa, bagaimana dia akan kerja paksa, bagaimana dia akan dianiaya. Maka dia menatap sang kakek dengan tatapan yang penuh kebencian. Lalu begitu diserahkan, sertifikat budak diserahkan kepada sang kakek. Sang kakek membuka kerangkeng itu, membuka rantai yang membelenggu tangannya. Lalu dia berkata, anakku, aku membeli engkau bukan supaya engkau menjadi budak kepadaku, melainkan supaya engkau menjadi orang bebas. Sekarang engkau sudah bebas, maka pergilah, pulanglah ke keluargamu, atau kemanapun engkau mau pergi, pergilah, saya mau pulang. Kakek ini pulang, tapi ternyata sang gadis ikut di belakangnya. Begitu memasuki halaman rumahnya, sang gadis ikut. Lalu sang kakek, dia melihat ke belakang dan bertanya kepada sang gadis, mengapa engkau mengikuti?
Bukankah aku sudah mengatakan engkau sekarang bebas? Aku membayarmu supaya engkau bebas, bukan supaya menjadi budak kepadaku. Sang gadis itu berkata, mau kemana lagi aku? Keluarga aku tak punya. Dan karena engkau sudah membebaskanku, perkenankan aku untuk hidup mengabdi kepadamu seumur hidup. Mengabdi kepadamu seumur hidup. Inilah juga yang patut kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah kepada kita. Patut bagi kita untuk mengabdikan hidup kita kepada Dia. Dan salah satu cara kita mengabdikan hidup kita kepada Dia yang sudah menebus kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa, adalah seperti Boas dan keturunannya sampai Yesus, yaitu menjadi penebus. Kita dipanggil untuk menjadi penebus-penebus, bukan penebas-penebas. Kita dipanggil untuk menjadi penanggung-penanggung dan bukan penunggang-penunggang. Terpujilah Kristus. Amin.